Kapitalis, kapitalis, kapitalis. Pasti kalian sudah sering dengar kan kata-kata ini? Namun apa sih pentingnya dan dari mana asalnya kata-kata ini? Kapitalisme merupakan teori ekonomi dari Adam Smith yang dicetuskan pada tahun 1776 di dalam bukunya The Wealth of Nations, atau yang artinya kekayaan negara. Adam Smith merupakan seorang filsuf asal kerajaan Inggris yang pada saat itu mengkolonisasi banyak wilayah di Asia dan Afrika demi mendapatkan kekayaan melalui eksploitasi. Adam Smith kurang setuju dengan praktik ekonomi seperti itu dan mencetuskan teori kapitalisme, di mana kekayaan suatu negara dapat diraih melalui industrialisasi dan perdagangan bebas tanpa harus mengeksploitasi berbagai wilayah. Namun apa kunci utama yang dijuruskan oleh Adam Smith? Pertama, bagi negara yang tidak memiliki banyak sumber daya alam, mereka harus melakukan industrialisasi. Industrialisasi adalah faktor yang dapat membuat suatu negara dapat maju dengan pesat, dikarenakan oleh efisiensi mesin manufaktur untuk memproduksi kebutuhan kita sehari-hari. Lalu, negara mana yang perlu melakukan industrialisasi? Negara-negara yang sudah memakai banyak sumber daya alamnya dan ketika tanahnya sudah tidak subur lagi. Kedua, division of labor atau pembagian tenaga kerja. Oke, contohnya, jika seorang pembuat roti membutuhkan waktu seharian penuh untuk membuat roti dari menanam, memanen gandum, lalu diproses menjadi tepung, dan baru dimasak menjadi roti, mungkin dia hanya bisa memproduksi sangat sedikit roti per harinya. Namun, jika proses mencocok tanam gandum dan pembuatan tepung dilakukan oleh masing-masing orang yang berbeda, maka sang pembuat roti dapat fokus hanya pada produksi roti dan dapat memproduksi lebih banyak lagi setiap harinya. Ketiga, free trade atau perdagangan bebas. Jika setiap negara fokus pada keahliannya masing-masing, seperti contohnya Indonesia dengan kekuatan agrikultur dan sumber daya alam bekerja sama dengan negara industri seperti Amerika Serikat, maka kerjasama ini akan sangat menguntungkan karena setiap negara dapat fokus pada kekuatannya masing-masing. Inilah alasan kenapa negara seperti Korea Utara tidak memiliki ekonomi yang baik, karena mereka hanya mengandalkan segala sesuatunya dari negaranya sendiri sehingga efisiensinya akan lebih buruk. Bayangin aja seperti poin sebelumnya division of labor. Mereka membuat roti dari proses menanam hingga memasak dilakukan oleh sendiri. Ya jelas lebih lama ya. Keempat, pemerintah tidak perlu ikut campur pada perdagangan. Konsep ini membuat perusahaan dapat sepenuhnya dikendalikan oleh kepemilikan pribadi. Adam Smith berkata bahwa ambisi individual untuk menjadi kaya dapat membuat negara menjadi kaya juga. Intinya, rakyat yang kaya sama dengan negara yang kaya. Mungkin konsep-konsep tersebut sudah tergolong umum di tengah kita sekarang. Akan tetapi, pada zaman itu, konsep dari Adam Smith masih terdengar sangat asing. Dikarenakan mindset para penduduk Eropa pada waktu itu masih menganut merkantilisme atau zero-sum game, di mana kekayaan negara hanya dapat dicapai melalui merampas kekayaan dari negara lain. Inilah alasan kenapa Indonesia dijajah terus-menerus oleh negara barat pada zaman dahulu. Melalui teori Adam Smith, negara-negara barat tersebut akhirnya dapat menjadi kaya tanpa harus merampas dari negara lain. Dampak dari teori Adam Smith jelas masih kita rasakan hingga sekarang ini. Makanya dia mendapatkan julukan sebagai Bapak Ekonomi. Jadi gimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan konsep kapitalisme? Thanks for watching and stay curious.